di dalam hati bahwa kita betul-betul di dalam mengarungi Ramadan ini kita kembali kepada fitrah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan siang Jumat ini saya akan membawakan sebuah tema tentang taubat. Taubat sebelum datangnya dua hal. Mengapa taubat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan? Hukumnya wajib, hukumnya fardu untuk hamba-hambanya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya agar terus tidak tersesat. Dengan perintah tobat ini agar manusia tidak terus zalim. Perintah tobat ini agar manusia berhenti perbuatan-perbuatan fasik, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuni. Maka di dalam surat Ali Imran surat 100 ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Di dalam surat Ali Imran ini, wasari'u ila magfirah, bersegeralah, cepat-cepatlah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia kelak apa yang telah dijanjikan oleh Allah mendapatkan seluas langit dan bumi surga yang sudah disediakan bagi orang-orang yang betul-betul mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, bahwa setiap anak cucu Adam tidak lepas dari yang namanya khata', yang terlepas dari yang namanya salah, yang terlepas dari namanya dosa. Wa khairul khata'in, sebaik-baik kesalahan dan dosa yaitu adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melanggar, ketika kita meninggalkan, ketika lalai dengan perintah-perintahnya, maka bersegeralah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dimanapun kita berada, kapanpun kita berbuat dosa, seketika itu baik kecil maupun besar, kita hendaknya segera untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdosa kepada sesama manusia, hakul Adam, maka dengan sesama manusia itulah saling memaafkan, harus saling ridho, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada dengki, agar di awal saya katakan kembali kepada minal aidin wal faidin. Sejati dan utuh manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan kelak kembali akan menjadi bikol bin saling bersih dan suci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah di momentum yang luar biasa ini kita hendaknya segera untuk mohon ampun. Sebelum, yang pertama adalah satu hal, ketika taubat manusia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa bahwa di sana dikatakan ketika perbuatan jahat, perbuatan fasik, ketika sakaratul maut, ketika malaikat Israfil mendatangi, lalu kita ingin bertobat, maka sudah ditutup taubatnya. Na'udzubillah. Maka jangan seperti itu. Ada dalam sebuah kisah yang disebut dengan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu ketika memekuk Nabi Musa alaihissalam, dan ketika di tengah laut dihantam dengan ombak, dihantam dengan badai, tenggelamlah dengan pasukannya. Dan Nabi Musa dalam sebuah riwayat itu dia tidak di akhir hayatnya berkata,
Kalau demikian berarti benar apa yang dikatakan Musa, apa yang dikatakan Tuhannya Musa. Tapi ketika itu mau bertobat, maka malaikat tidak dapat dan tidak memberikan ampun Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun tersebut. Juga dengan demikian dengan kita. Maka sebelum sakaratul maut datang, marilah kita terus bertobat. Ketika kita bersalah dengan Allah dan ketika bersalah dengan sesama manusia, maka di dunia inilah. Karena ketika bersalah dengan sesama manusia masih menanggungkan hingga akhir hayat dan hingga nanti di yaumil kiamah nanti, maka apa yang pernah kita salah dengan manusia akan ditagih. Dan yang ditagih itu bukanlah harta benda di sana, tapi melainkan amal perbuatan kita yang diberikan kepada orang yang telah disakiti atau orang yang telah didolimi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika taubat ditutup, yaitu ketika hari kiamat nanti. Ketika datangnya hari kiamat, maka taubat akan ditutup. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka bersegeralah sekali lagi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah manusia biasa, tetapi beliau adalah seorang nabi yang dijaga, yang maksum, yang suci, tetapi beliau masih bertobat satu hari satu malam minimal 100 kali. Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Mi'ata marrah artinya bertobat satu hari satu malam beliau 100 kali. Walaupun beliau sudah maksum, sudah dijamin masuk surga, tetapi beliau masih bertobat. Maka dari itu marilah kita sebagai hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah jangan sampai terlambat. Demikian khutbah yang saya sampaikan di siang Jumat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan orang-orang yang kelak ketika menghadap Allah bersih, biqalbin salim, husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.